Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Suara Apostolik. Hari ini saya ingin membahas tentang konsep anak, hamba, sahabat, dan mempelai. Ada pandangan yang keliru yang beranggapan bahwa anak itu lebih tinggi daripada hamba dan sahabat lebih tinggi dari anak dan seterusnya. Sesungguhnya dalam hal ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang relasi atau pola hubungan di dalam kerajaan Allah. Jadi bukan soal tingkat-tingkat rohani. Baik, mari kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah relasi anak dan bapa. Kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. So, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya, ayat ini begitu jelas berkata, waktu kita menjadi anak, roh Allah ada dalam hati kita, maka kita memanggil dia sebagai Bapa. Ya. Bapa. Ini sesuatu yang istimewa, kalau dia Bapa, maka kita menjadi anaknya. Dan karenanya kita tidak menerima roh ketakutan sebagai seorang hamba, ya, tetapi menerima keberanian, ya, karena sebagai anak, ya, yang dikasihi oleh Sang Bapa, ya, luar biasa. Ya, anak itu dikasihi, diterima oleh bapaknya, ya. Ini hal yang menarik, ya. Hanya dalam kekristenan kita memanggil Allah kita, Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa kita, hubungan, relasi yang begitu dekat. Sebagai anak, maka kita akan dikasih, diterima apa adanya. Memang pada sebagian orang di mana dia punya hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya, ya kadang-kala dia akan sulit sekali memahami konsep ini. Ya, karena bayangkan kalau sejak kecil ayahnya tidak menerima dia sebagaimana adanya. Ada seorang anak dan ayah, di mana sang anak satu hari dia pulang ke sekolah, dia memberikan hasil ulangan matematikanya dapat nilai ya 7. Dia berharap ayahnya memujinya, tapi kemudian ayah melihat dia berkata, wah kamu tuh mestinya bisa dapat nilai 8 katanya. Itu baru hebat 8. Lalu kemudian dia berusaha karena ingin tahu kepujian dari ayahnya, berusaha belajar, akhirnya dia dapatnya 8. Dia pulang ke rumahnya, dia senang sekali, Papa dapatnya 8. Papa kata, 8 itu belum hebat, katanya. Kalau mau hebat itu 9, katanya. Akhirnya dia kerja, belajar lagi, saya dapat nilai 9, dan akhirnya dapat nilai 9. Dapat nilai 9, dia tunjukkan, bapaknya berkata lagi, nah, angka sempurna itu 10. Waduh, dia agak kecewa ya. Tetapi dia tetap berusaha. Maka dia belajar lebih giat lagi sampai akhirnya dia dapat nilai 10. Dan dia pulang, dia berpikir kali ini ayahnya tidak harus memuji dia. Tapi waktu sang ayah menerima hasil itu ditunjuk oleh anaknya, ayah berkata begini, wah bagaimana guru kamu itu? 10 itu kan angkanya Tuhan, miliknya Tuhan. Kok bisa kamu dapat angka 10 itu gimana? Waduh, anak itu begitu terluka. Karena ayahnya tidak pernah bisa dipuaskan. Tidak pernah bisa menerima apa yang baik yang dia lakukan. Nah, anak yang diperlakukan demikian akan sulit memahami konsep bahwa dia dikasihi, bahwa dia diterima apa adanya. Ya, sungguhnya Bapa kita adalah Bapa yang menerima kita apa adanya, karena kita anak yang dikasihinya. Sebagai anak, maka kita tentu akan dilindungi. Karenanya tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tapi sebaliknya memiliki rasa aman. Ya. Dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, ada ancaman dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita sebagai anak Bapa, kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita, ya, akan melindungi kita, miliki rasa aman di dalam Dia. Rasa aman dibangun dalam kehidupan anak itu sampai usia 2 tahun itu
menjadi waktu-waktu yang sangat penting, ya, bagaimana rasa aman itu dibangun. Ya, kayaknya itu kita melihat anak sejak kecil waktu dia minum air ASI, ya, maka didekap oleh ibunya, dia merasakan rasa aman. Ya. Waktu dia masih kecil, lalu dia dengar suara guntur, dia lari pada bapaknya, ya, dia dipeluk ayahnya, dia rasakan aman dan dekapan ayahnya. Waktu dia lihat suasana di rumah, ada cinta antara suami dan istri, maka si anak merasa aman. Waktu anak masih bayi, waktu dia buang air kecil, dia menangis, ya, popoknya basah, dia menangis. Ibunya datang mengganti popoknya. Waktu dia lapar, nangis, ibunya datang memberi ASI. Ya. Maka anak lalu kemudian akan merasa aman. Karena setiap saat dia butuh, ada orang yang datang, ya, menghampiri dia. Nah, ini rasa aman begitu penting dalam hidup kita. Sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa kita ini anak dan Tuhan adalah Bapa kita, maka kita harus percaya bahwa sebagai anak kita dilindungi. Sebagai anak juga kita dipelihara. Jadi jangan khawatir dengan kehidupan kita, sebagai anak kita dipelihara. Karena tidak pernah berpikir, anak kecil tidak berpikir kapan aku akan makan. Ya. Percaya saja bahwa orang tua yang menyiapkan makan. Jadi ini begitu penting. Jadi relasi anak dan bapak itu menolong kita memahami bahwa sebagai anak kita menerima banyak hak istimewa dari sang Bapa. Yang kedua adalah relasi antara hamba dan Tuhan. Hamba di sini kalau kita bicara dalam kehidupan umat Israel, maka jika ada seorang hamba bekerja lalu sampai pada tahun yang ketujuh, maka tahun ketujuh itu adalah tahun pembebasan. Maka hamba itu harus dibebaskan oleh tuannya. Dan tidak cuma disuruh keluar saja, tetapi tuannya harus memberikan bekal dengan limpahnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sang tuan. Jadi ini hukum di antara mereka. Ya. Tetapi jika hamba itu yang karena diperlakukan begitu baik oleh sang tuan, dikasih oleh sang tuan, lalu dia berpikir, enggaklah, aku tidak mau meninggalkan tuanku, aku mau tetap mau mengabdi kepada tuanku, maka kemudian hambanya akan ditindik telinganya, ya toh, lalu sebagai tanda bahwa dia mengabdikan seluruh hidupnya kepada sang tuan. Nah, ini disebut sebagai bond servant, ya. Jadi hamba yang mau mengabdi sepenuh hidupnya, seluruh hidupnya, ya, selama-lamanya kepada sang tuan. Nah, pengertian hamba ini, bond servant, inilah yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan dari relasi antara hamba dan Tuhan. Dan sebenarnya sama dengan apa dikutip, disampaikan dalam perjanjian baru 1 Korintus 19:20, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam dalam engkau, dan tubuhmu itu sudah lunas dibayar oleh darah Yesus, sehingga bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan. Jadi kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal, sehingga kita bukan milik kita lagi, kita adalah miliknya Tuhan. Ya, karenanya kita menjadi miliknya Dia. Dan kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita. Jadi sebagai hamba yang ada adalah tanggung jawab. Ini ada tanggung jawab sebagai hamba, yang ada adalah melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17, kita melihat bagaimana di sini gambarkan antara hubungan tuan dan hamba. Lukas 17 ayat ke-7 sampai 10 dikatakan sebagai berikut. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan.
Tentu tidak ada, ya. Bukankah sebaliknya ia akan berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi hamba adalah melayani. Dia akan melayani Tuhannya lebih dulu. Baru sesudah Tuhannya makan, baru dia akan makan. Nah, ini seorang hamba relasi dan sang Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan, adakah ia berterima kasih pada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya tidak. Ya, sang Tuhan tidak akan berterima kasih pada hamba itu, dan si hamba tidak akan marah karena dia tidak menerima terima kasih. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi si hamba tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan terima kasih dari sang Tuhan, karena itu adalah tanggung jawab, bagian yang memang sudah harus dia lakukan, gitu loh. Karenanya tidak pernah mengharapkan terima kasih dari sang Tuhan. Kalau sang Tuhan tidak mengucapkan terima kasih pun tidak ada masalah buat dia, karena dia motivasinya adalah melayani, ya, melayani karena mengasihi, sebagai bond servant, melayani karena dia adalah Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya, disinilah kita harus memahami hubungan hamba dan Tuhan, melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita, dan dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kita. Jadi bukan kita yang memerintah dia, tapi dia yang memerintah hidup kita. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dan kalau kita hambanya, maka dia sebagai Tuhan, dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Relasi yang ketiga adalah relasi sebagai sahabat Allah. Dalam Injil Yohanes pasal ke-15, ayatnya yang ke-15, dikatakan oleh firman Tuhan demikian, ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, pertanyaannya, siapakah sahabat itu? Sahabat itu ya teman, tetapi bukan juga sekedar teman. Sahabat adalah teman yang baik, teman baik, ya, teman baik. Kadang kita punya teman banyak, mungkin ada 100, ya, yang banyak temannya bisa 200. Kalau ditanya berapa teman baikmu, mungkin cuma 5, mungkin cuma 7, ya, kan begitu. Ya, kitab Amsal 17 ayat 17 mendefinisikan dengan begitu baik tentang sahabat. Amsal 17 dikatakan demikian. 17 Amsal 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, setiap waktu senang, waktu susah, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi yang namanya sahabat itu, ya, dia akan ada dalam menaruh kasih setiap waktu. Ya, dalam waktu yang senang, dalam waktu yang susah, dalam kesukaran, ya, dalam kesukaan, dia ada. Itu namanya sahabat. Ya, kalau cuma teman, kalau lagi senang hadir semuanya, ya. Kalau lagi susah dia pergi, menyingkir. Ya, lagi dibutuhkan pertolongannya, dia hilang semuanya. Ya, tidak ada lagi. Seperti kisahnya anak bungsu yang meninggalkan sang bapak waktu dia banyak uangnya. Orang-orang datang mendekati dia, teman-temannya. Atau uangnya habis, dia ditinggalkan oleh teman-teman. Karena dia tidak memiliki seorang sahabat baik. Ya. Nah, jadi kalau ada sahabat, ya, maka tentu dia bisa curhat, ya, dia bisa cerita hal-hal yang paling dalam hidupnya, keluh kesahnya disampaikan kepada sahabatnya, ya. Nah, ini begitu penting. Bahkan hubungan pasangan suami istri pun perlu
menjadi sahabat satu dengan yang lain. Ya, kadang-kadang dia mengalami kesulitan, kesusahan, tadi kantor, dia tahu pekerjaan, dia pulang, dia ingin curhat, dia cerita kekesalannya, cerita kejengkelannya, maka pasangannya harus sedia mendengarkannya. Ya, pasangan lagi curhat, dia mendengarkannya. Dia seperti penangkal petir, ya petirnya datang ditangkal, ya serap semuanya. Setelah dia mungkin 15 menit, mungkin 30 menit bicara tentang apa yang dalam isi hatinya, ya. Kemudian sudah lega, dia berhenti, dia tenang. Ya, nah ini bisa curhat. Nah, hubungan kita dan Tuhan sebagai sahabat, Tuhan juga mau supaya kita bisa curhat kepada Tuhan, cerita kesusahan kita, keberatan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan, curhat. Nah, dikatakan juga tadi Yohanes 15:15 dikatakan bahwa seorang sahabat itu mengerti, ya, mengerti maksud hati Tuhan. Gitu. Kisah yang jelas adalah kisah tentang Abraham. Abraham itu disebut sebagai sahabatnya Allah. Satu kali Tuhan datang pada Abraham, Abraham menyediakan makanan segala macam, dijamunya. Kemudian Tuhan mau pergi, saat itu dia berkata dalam hatinya, apakah aku akan menyembunyikan apa yang aku akan lakukan kepada Sodom dan Gomora? Ya, dia tidak bisa. Nanti kalau dia sembunyikan masa Sodom dan Gomora kepada Abraham, padahal Tuhan tahu di Sodom dan Gomora itu ada keponakan Abraham, maka tentu nanti Abraham akan komplain ya kepada dia, kepada Tuhan. Kenapa kamu tidak bicara? Ya, toh? Kalau saudara ada teman baik sekali ya, lalu kemudian anak saudara lalu harusnya butuh bantuan ya, lalu karena kecelakaan, lalu kemudian sudah diam-diam saja. Waktu ketemu setelah beberapa saat kemudian dia cerita, waduh anakku begini, mengalami kesulitan begini-begini, aku susah sekali waktu. Maka mungkin dia berkata, kenapa kamu tidak kasih tahu kepadaku? Mestinya kamu kasih tahu supaya aku bisa membantu, aku bisa menolongnya. Ya, lah ini persahabatan. Ya, lah seperti itu hati Tuhan waktu itu. Waktu dia mau mengunjungi Sodom dan Gomora karena mendengar keluh kesah banyak orang akan kejahatan di kota itu. Akhirnya dia menyampaikan pada Abraham, aku ini mau ke Sodom dan Gomora. Karena keluhan begitu banyak orang. Jadi aku mau melihat, meninjau apakah benar demikian. Kalau benar demikian, aku akan menghukum kota itu. Disitulah kemudian Abraham berkata, masakan engkau, Tuhan yang adil akan menghukum orang fasik bersama dengan orang benar? Bagaimana kalau ada 50 orang benar di situ? Apakah kamu akan menghancurkan kota itu? Dan berkata, ya tidaklah. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan. Kalau misalnya ada 45, bagaimana? Tidak juga. Kalau ada 40, tidak juga. Kalau ada 30, tidak juga. Kalau ada 20, bagaimana? Tidak juga. Akhirnya Abraham berkata, kalau misalnya hanya ada 10 orang benar, bagaimana? Apakah kamu akan hancurkan kota itu? Dan berkata, tidak. Tapi kenyataannya, tidak ada 10 orang benar. Tidak ada. Itu sebabnya dua malaikat Tuhan datang ke sana. Kalau kemudian dia membutakan mata orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Lalu kemudian dia berkata kepada Lot, siapa lagi sanak saudaramu? Siapa lagi kerabatmu? Temanmu, panggil mereka semua. Suruh keluar dari kota ini. Karena aku akan menghancurkan kota ini. Lalu ternyata Lot hanya terpikir kepada 2 orang, yaitu calon menantunya. Calon menantunya diajaknya untuk keluar dari tempat itu. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengolok-olok Lot. Akhirnya Lot karena agak berlambat-lambat, 2 malaikat Tuhan ini langsung dia memegang tangan Lot, tangan istrinya, anak-anak, 2 anaknya, lalu ditarik keluar. Lalu sampai di luar, dia berkata, cepat kamu pergi sampai ke gunung itu, ya, supaya jangan sampai engkau kena murka Tuhan. Tapi Lot berkata, tapi terlalu jauh gunung itu. Boleh nggak kalau hanya di kota kecil sebelah sana, di kota Zoar namanya.
Akhirnya malaikat Tuhan setuju. Lalu ada satu kalimat yang menarik dalam kitab Kejadian dikatakan, sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di kota itu. Jadi luar biasa. Ini kalau kita baca lebih lanjut dikatakan setelah Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, dikatakan di situ bahwa Tuhan ingat akan Abraham. Jadi karena dia sahabat, maka Tuhan ingat akan Abraham. Luar biasa. Ya. Jadi marilah kita membangun satu relasi hubungan menjadi sahabatnya Tuhan. Kita bisa berbicara, curhat kepada Tuhan sebagaimana Abraham, tetapi juga seperti Daud. Kita baca Mazmurnya, kita lihat bagaimana Daud bisa curhat, cerita perasaannya, kesusahannya, kesulitannya kepada Tuhan. Ya. Karena kedekatan hubungannya begitu rupa. Ya. Relasi yang keempat adalah relasi sebagai mempelai. Ya. Kita baca dalam Efesus pasalnya yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-32. Efesus 5 ayat 32 dikatakan demikian firman Tuhan. Rahasia ini besar, ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Efesus pasal 5 ini, kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya itu semuanya berbicara tentang hubungan suami istri, atau lebih tepatnya tentang janji nikah suami istri. Kerap kali diungkapkan waktu orang menikah. Nyata hai suami, hai istri. Jadi bicara tentang hubungan suami dan istri. Lalu di ayat 32 dikatakan rahasia ini besar. Tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya bagaimana Kristus dan jemaat itu digambarkan juga sebagai hubungan suami dan istri, hubungan mempelai. Jadi berbicara tentang hubungan cinta. Ya, apakah kalau cinta lalu berarti pasangan suami istri ada cekcok? Ya tidak. Ya, pasti ada cekcok, tapi akhirnya menjadi cocok. Ya, toh. Ya, kalau dulu pertama kali menikah, tahun pertama cekcoknya tiap minggu cekcok atau tiap hari cekcok. Gitu. Nanti setelah setahun mungkin hanya seminggu sekali, gitu. Kalau sudah 2 tahun mungkin sebulan sekali, ya. Lama-lama ya sangat sesekali saja terjadi cekcok. Ya. Kenapa? Karena makin kenal satu dengan yang lain. Ya. Sebenarnya disitulah orang cekcok itu biasanya punya masalah-masalah kecil, bukan masalah-masalah besar. Ya, mungkin karena kebiasaan yang berbeda. Ya, disitulah sebenarnya berbicara tentang proses pembentukan karakter. Ya, Amsal 27 ayat 17 berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita mendengar kan dalam peristiwa pandemi ini ada banyak orang-orang keluarga-keluarga dan tadinya harusnya bekerja, suami istri bekerja, pagi berangkat, pulang malam sudah lelah, ya toh, bertemu sebentar, terus istirahat, jarang cekcoknya ya. Tetapi kalau sekarang mereka tidak bekerja atau bekerja di rumah, ini ketemu terus sepanjang hari, bisa terjadi kesalahan, kesalahpahaman satu dengan yang lain lebih banyak. Sehingga kemudian kita mendengar adanya banyak kasus-kasus perceraian ya, makin meningkat di masa pandemi. Nah, sesungguhnya hubungan suami istri itu bicara tentang proses pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter suami istri adalah orang yang tidak sempurna yang disatukan. Dan mereka mesti belajar saling menerima, belajar saling memahami, belajar saling mengampuni, memaafkan. Dari situlah proses gesekan itu dibentuk satu yang lain, supaya yang sombong makin rendah hati, ya, dan yang tidak sabar makin sabar. Itu proses pembentukan karakter. Saudaraku, ada sebuah kisah menarik tentang pasangan yang cukup tua, suaminya namanya Bob, istrinya namanya Sarah, ya, dalam ulang tahun pernikahan yang ke-50, ya,
Maka datanglah anak-anak, ponakan semua berkumpul ya, dan mereka kagum sekali melihat pasangan ini. Lalu ada yang tanya salah satu anaknya, apa sih rahasia sehingga mereka bisa hidup dengan harmonis kan? Lalu si istrinya berkata, si Sarah ini berkata, oh ya dulu waktu kami mulai menikah saya bilang sama Pak Bob bahwa saya mencatat 10 hal yang dia paling tidak sukai dalam hidupnya, Pak Bob. Tetapi kalau itu dia lakukan, saya akan memaafkannya. Lalu, oh, gimana? Ada yang lain tanya. Apakah lalu dimaafkan? Oh iya. Terus apa saja ditulis di situ? Terus dia bilang, ya nggak ada yang saya tulis. jadi tiap kali dia berbuat salah, ya saya bilang, ya beruntunglah kamu. Karena ada tulis kan. Pokoknya daftarnya ya berarti jadi banyak sekali, bukan cuma 10. Apa saja bisa. Jadi tiap kali dia berbuat kesalahan, saya berkata, beruntunglah kamu. Ya. Dan sebenarnya menarik sekali dalam kehidupan pasangan ini, mereka seringkali bermain menempatkan kata-kata yang beri dorongan gitu. Jadi tiap kali istrinya kadang dia membuka kotak tempat makanan, dia buka, ternyata di situ ada secari kertas dan ada tulisan di kertas itu ya. Tulisan apa yang ditaruh di situ? Tulisan yang ada adalah tulisan ini. Begitu juga dengan Pak Bob ya. Begitu selesai dia mandi, keluar di kamar mandi, dia mau bercermin, dia lihat di pojok kanan cermin itu ada secari kertas, ada tulisan yang ditulis adalah tulisan ini juga ya. Dia tersenyum ya, dia senang sekali. Dan ini suami istri terus bermain, berusaha selalu menuliskan kata-kata yang sama ini. Lalu kemudian pada hari ulang tahun yang ke-52, ulang tahun pernikahan ke-52, beberapa minggu setelah itu, Ibu Sarah ini dipanggil pulang Tuhan. Hari itu di depan peti mati, di kuburan, banyak orang, kerabat, saudara datang. Pak Bob ada di depan peti itu dengan hati yang begitu sedih. Tetapi yang menarik, di atas peti itu ada satu pita merah, ada satu kertas yang ada di atas peti itu. Kertas apa? Kertas yang bertuliskan SHMILY. Ya. Setelah itu kemudian upacara pemakaman selesai, jenazah sudah dikebumikan. Saat itu orang-orang sahabat dekat sudah pulang, tinggal keluarga-keluarga dekat. Lalu beberapa orang berkata, udah kita beri waktu. Pak Bob kelihatannya masih enggan meninggalkan pemakaman. Lalu Pak Bob diam di situ ditemani seorang keponakannya, ya dipegang tangannya oleh ponakannya. Lalu saat Pak Bob dia merenung, ponakannya tanya, Pak Bob, Om Bob katanya, sebenarnya apa sih arti dari kata itu? Apa sih sebenarnya arti dari kata ini? Pak Bob itu tersenyum, dia berkata, artinya S itu artinya see how much I love you. Lihatlah berapa banyak aku mengasihi kau. Wow, luar biasa. Itu yang menjadi dasar kehidupan pasangan. Begitu juga sesungguhnya dengan 4 relasi kita belajar hari ini, yaitu pola hubungan anak dengan Bapa, hubungan antara hamba, bond servant dengan sang Tuan, hubungan sahabat, hubungan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Semuanya relasi ini harus didasari oleh hubungan cinta, didasari oleh kasih antara kita dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku sekalian, biarlah makin hari kita makin memperdalam kasih kita kepada Tuhan. Sebagai anak kepada Bapa, kita mengasihi Dia. Sebagai hamba yang mengasihi Tuhan, sewaktu kita diberi kepercayaan melayani, layanilah Dia oleh karena engkau mengasihi Dia.
Waktu engkau menjadi sahabatnya Allah, curhat sampai karena engkau mengasihi dia. Waktu engkau menjadi mempelai Kristus, engkau sadar bahwa engkau mau makin hari kasihmu makin dalam kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur bagimu. Hari ini kami belajar firman, biar kebenaran firman-Mu itu terus masuk dalam hati kami dan memperkuat iman kami, supaya kami makin melekat kepadamu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sudah mati bagi kami, menebus kami, memberikan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami belajar membalas kasih-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Amin.